Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam seri yang keempat, Renungan Natal, Datanglah Ya Raja Damai, yang terambil dalam Yesaya 9 ayat 5, di mana ini merupakan rangkaian seri tema Natal kita. Datanglah Ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Maka di bagian ini kita akan membahas tentang Mesias atau Yesus yang adalah Raja Damai. Kita harus ingat kata ini sangat familiar di dalam kehidupan kosakata orang Kristen. Dari kata Ibrani Shalom dan bahasa Yunani Eirene yang berarti damai sejahtera. Terciptanya harmoni antara Tuhan, sesama, dan ciptaan. Tetapi ada orang skeptis yang berkata, di mana Raja Damai itu? Benarkah Yesus Sang Raja Damai? Kalau benar, mengapa sampai hari ini masih terjadi peperangan, konflik, permusuhan satu kepada lain, baik bangsa-bangsa maupun konflik-konflik antar suku dan seterusnya? Pernyataan ini, sikap skeptik ini adalah pernyataan yang keliru. Ingat, kerajaan Allah menurut George Eldon Ladd sudah datang, tetapi belum disempurnakan. Dan lihatlah keadaan dunia hari ini sangat berubah. Justru peradaban manusia menjadi lebih baik. Peperangan jauh lebih sedikit dibandingkan masa-masa peradaban sebelum Kristus. Tetapi memang belum disempurnakan. Karena manusia belum mengerti rahasia damai di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita diminta dalam Natal ini untuk menjadi pembawa damai. Nah, hari ini walaupun kata damai itu sangat familiar bagi kita, maka kita mau merenungkan apa artinya nama Yesus sebagai Raja Damai, penguasa, pemilik damai itu. Apa artinya? Ada dua hal. Yang pertama, damai sejahtera berbicara tentang relasi yang harmonis antara Allah, manusia, dan sesama. Kata damai berbicara tentang harmonisnya hubungan antara Tuhan, manusia, dan sesama. Keharmonisan itu terjadi karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera menggantikan permusuhan, ditandai dengan berkuasanya Kristus di dalam kehidupan internal kita, atau yang kita sebut di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi konflik, menghadapi perjuangan hidup dan tantangan hidup, namun kita mampu melaluinya karena ada damai di hati kita. Terlebih daripada itu, damai akan membuat kita mampu melihat dunia dengan cara yang baru, perspektif yang baru. Sebagai contoh, ketika ada yang memfitnah kita, karena kita memiliki perspektif damai, harmonis antara Tuhan dan kita, maka kita melihat di hati kita, kita merasa bahwa itu adalah cara Tuhan sedang membentuk kita. Sehingga manusia yang memiliki damai di hati, damai Kristus di hati, tidak akan memiliki iri hati, kecemburuan, kedengkian, kemarahan. Tetapi justru ketika dia melihat sesama, ia ingin memberi yang terbaik bagi sesama. Harmoni antara Allah, manusia, dan sesama akan menghasilkan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang kedua, damai sejahtera berbicara tentang relasi yang harmonis antara manusia dan ciptaan atau alam semesta. Ini memang tidak terlalu banyak dibahas di mimbar gereja ketika bicara tentang damai sejahtera, Yesus Sang Raja Damai. Jarang ada pernyataan khotbah yang mengingatkan dalam konteks dunia gereja bahwa
Banyaknya konflik justru terjadi karena eksploitasi alam, penghancuran sungai, penghancuran hutan, serta kemiskinan terjadi karena hutan kita dihabiskan untuk industri kayu, minyak sawit, dan seterusnya. Sungai hancur karena kita jadikan dia sumber kehidupan kita, tapi pada saat yang sama kita jadikan tempat pembuangan limbah atau sampah. Semua itu lahir dari keserakahan manusia, dan ujungnya manusia kehilangan damai, dan itu yang membawa konflik. Yesaya mengingatkan kita dan memberikan contoh gambaran bagaimana harmonisnya manusia dengan alam, yaitu bahkan alam dan binatang-binatang. Saya bacakan Yesaya 11 ayat 6 sampai 10. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dengan seorang anak kecil dan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat tiang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau tidak yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taharuk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan kediamannya akan menjadi mulia. Saudara lihat nubuatan, pernyataan Yesaya 11 ayat 6 sampai 10. Betapa pentingnya kita memiliki harmoni dengan alam semesta dan ciptaan yang lain, flora dan fauna itu. Ketika kita menghidupinya, pada waktu itulah Tuhan akan mengangkat kita, di mana kita berdiri sebagai panji-panji, bendera-bendera bagi bangsa-bangsa. Yesaya 11 ayat yang ke-10. Itulah panggilan gereja untuk menjadi pembawa damai. Karena dialah Raja Damai itu, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan, yang memuliakan kita, dan membuat kita diutus menjadi pembawa damai. Itu sebabnya di Natal ini kita penting memberitakan damai itu, damai dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan alam semesta. Refleksi, ada 3 hal. Yang pertama, sudahkah kita memperbaharui komitmen untuk menjadikan Kristus Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Hanya harmoni dengan Tuhan, damai dengan Tuhan, membuat kehidupan kita tenang dan melihat tujuan Tuhan, dan mampu melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, refleksi yang kedua, bagaimana relasi dengan keluarga Anda dan sesama? Jangan pernah menyimpan kemarahan, kepahitan, bahkan kebencian kepada sesama. Tak sehat kondisi jiwa kita bila kita membiarkan hal-hal itu. Bisa depresi kita, bisa sakit mental kita. Tuhan mau kita berdamai dengan mereka agar doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, refleksi yang ketiga, apakah kita merasa ikut bertanggung jawab untuk memelihara alam dan lingkungan di sekitar kita? Mengapa banyak orang tidak peduli dengan lingkungannya? Bukankah makan dan minum disiapkan Tuhan adalah dari alam ini? Mari di hari Natal ini kita mulai bersama-sama memikirkan untuk hidup harmoni dengan alam ciptaan Tuhan ini secara praktis di dalam kehidupan gereja dan keluarga, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengolah sampah, sampai menjaga hutan dan binatang-binatang yang ada di dalamnya.
sehingga keharmonisan yang kita ciptakan akan membawa kemuliaan bagi gereja dan masyarakat dan kita. Doa kita, ya Tuhan, datanglah kedamaian-Mu dan jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Selamat merayakan Natal, selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Shalom.